Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syamrotul Wiyanti Azharo, NIM 2520039. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Metode Penelitian kelas A. Nomor 1. Bidang keilmuan apa yang diminati untuk diteliti, misal seputar perencanaan pendidikan, evaluasi pendidikan, atau pemikiran pendidikan seseorang? Saya memilih perencanaan pendidikan. Menurut saya, perencanaan pendidikan adalah proses menetapkan keputusan yang berkaitan dengan tujuan-tujuan yang akan dicapai di masa depan. Sejalan dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, perencanaan pendidikan harus mengantisipasi dan beradaptasi dalam mempersiapkan solusi terbaik sehingga tujuan dari perencanaan dapat dicapai dengan maksimal. Berfungsi sebagai pola dasar dan petunjuk dalam mengambil keputusan tentang bagaimana mencapai tujuan dan jalan apa yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut. Contohnya, misalkan saja rencana memilih pelatih voli untuk persiapan kejuaraan pesona di bulan Juni. Maksud dari rencana memilih pelatih voli tersebut agar pelatih dapat mendidik dan melatih para atlet untuk mempersiapkan diri menghadapi kejuaraan pesona di bulan depan atau bulan Juni. Nomor 2. Apa definisi dari pengertian masalah penelitian? Masalah dapat diartikan sebagai penyimpangan antara yang seharusnya dengan apa yang benar-benar terjadi, antara teori dengan prakteknya, antara aturan dengan pelaksanaan, antara rencana dengan pelaksanaan. Dalam proposal penelitian, setiap masalah harus ditujukan dengan data. Menurut saya, permasalahan dalam penelitian bisa saja berasal dari berbagai sumber, tergantung dari banyak hal seperti kebutuhan yang mendesak saat itu, sehingga menarik minat dan perhatian untuk diteliti. Seperti halnya masalah yang muncul dari observasi, merupakan jenis masalah yang didapatkan dari pengamatan pada sebuah objek terkait dari banyak kuantitas atau kasualitas. Sebagai contoh, masalah dari hasil observasi dalam penelitian pendidikan adalah seorang pengamat mengamati guru sudah mengajar sesuai dengan pendekatan saintifik di dalam kelas, namun ternyata setelah dilakukan pengukuran terhadap keterampilan proses sains peserta didik, ternyata hasilnya berada di bawah rata-rata. Nomor 3. Jelaskan apa itu latar belakang masalah. Latar belakang masalah adalah bagian yang menjelaskan topik penelitian yang akan dibahas dan mengapa kamu memilih topik itu. Contohnya, dalam membuat makalah, kamu harus menjelaskan mengapa kamu harus membuat karya ilmiah itu. Kalau dalam proposal acara, mengapa kamu harus mengadakan acara itu. Menurut para ahli, latar belakang masalah merupakan informasi yang tersusun secara sistematis berkenaan dengan fenomena dan masalah problematik yang menarik untuk dikaji, dan dalam bentuk uraian paragraf yang berisi alasan mengapa sebuah karya itu dibuat. Nomor 4. Jelaskan apa itu data, apa itu sumber data, dan bagaimana cara mengambil sebuah data. Data merupakan suatu kumpulan yang terdiri dari fakta-fakta untuk memberikan gambaran yang luas terkait dengan suatu keadaan. Sedangkan menurut Suharsimi Arikunto 2002 dijelaskan bahwa data penelitian merupakan segala bentuk fakta dan angka yang bisa dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi, sehingga fakta dalam bentuk apapun nantinya bisa dijadikan data untuk penelitian dan sumbernya sendiri bisa dari sumber manapun yang terpercaya. Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden. Orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan. Data diperoleh dengan dua cara, data primer dan data sekunder, dan jenis data juga ada dua, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Sumber data adalah subjek di mana data dapat diperoleh. Terdapat dua macam sumber data, yaitu sumber data primer dan data sekunder. Sumber data primer diperoleh langsung oleh peneliti, sedangkan sumber data sekunder ialah
Sumber data yang tidak diperoleh secara langsung, biasanya sumber data ini didapat dari pihak lain yang terpercaya. Sumber data bisa didapatkan dari hasil metode pengumpulan data. Cara memperoleh sumber data ini terbagi menjadi beberapa jenis tergantung jenis penelitiannya. Teknik pengumpulan data yang tepat akan memberikan data yang akurat dan hasil penelitian dengan kredibilitas tinggi. Metode pengumpulan data itu seperti wawancara terstruktur, wawancara tidak terstruktur, observasi partisipan maupun non-partisipan, ataupun angket maupun kuesioner. Bisa saja lewat dokumentasi. Sekian jawaban dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.